Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya di channel Coding and Multimedia Brothers. Bersama saya Muhammad Saleh. Hari ini kita akan membahas tentang membuat input validation dan juga bagaimana kita inputkan data tersebut dalam database. Di sini kita gunakan MySQL. Langsung saja kita buka, kemudian kita coba di awal ya. Pada bahasan kali ini saya menggunakan bahasa Indonesia, mungkin bahasa lain kita akan cobakan dengan menggunakan English, tapi harapan bisa bermanfaat buat kita dan kita bisa membangun website yang kita inginkan, dan juga kita tahu step-step apa yang kita harus pahami, jadi kita nggak susah untuk menginputkan data ke MySQL dan membuat file. Oke, langsung saja kita buat. Kita gunakan PHP di sini, kemudian kita save, pilih folder yang kita inginkan. Di sini kita taruh htdocs ya. Kita buat namanya belajar input. Oke, langsung saya namakan index.php. Sini kita harus membuat dimana kita melakukan tampilan berupa HTML dan juga CSS untuk pengaturan agar lebih responsif dan sebagainya. Tapi di sini kita juga menggunakan PHP sebagai backendnya, ataupun kita bisa gunakan JavaScript. Tapi sini saya menggunakan PHP, dan jika kita menggunakan file.php, maka kita bisa masukkan file HTML di sini. Kita buat file HTML, atau kita bisa klik tanda seru pada angka 1 ini. Nah, kalau ini kita klik ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, kita nggak perlu menulis doctype, HTML, bagian head, bagian body dan sebagainya. Nah, kalau yang kedua ini hanya doctype doang, tapi kita gunakan langsung ini. Pengaturannya kan menggunakan language English, dan sini ada pengaturan di dalam. Saya bisa dicek di Google, biar kita bisa tahu ya. Sini ya sudah tertera bahwa ini title adalah nama file pada browser. Misalkan kita buka tab Google, tapi di bagian tab atas itu ya, di sebelah atas ini, kanan atau kiri. Nah, ini ditambahkan dokumen, dan kita bisa namakan apapun. Kita mau misalkan make input validation with PHP MySQL. Ya udah jadi. Ini ada bagian head gitu ya. Jadi bagian head yang di bagian atas kita ingat aja, langsung kita bodinya kita langsung. Nah, kita buat aja. Kalau kita mau buat ini, kita tinggal klik form. Nah, kita klik form ini. Nah, biar langsung terbuat form, tag form dan tag form produk, kita langsung klik tab aja atau enter. Nah, enter bisa, tab bisa. Nah, ini kita masukkan. Untuk action ini kita lewati dulu, jadi kita bahas selanjutnya. Kita butuhkan apa? Misalkan ini kita butuh yang masukkan sebuah nama, dibuat nama. Kita masuk aja sebuah div baru, klik tab atau enter. Nah, buat lagi. Oke, di sini. Nah, kita buat div. Di sini div adalah membagi bagian-bagian atau divisi-divisi dengan bagian lebih mudah. Jadi kita buat kode kita lebih teratur, kita dapat memberikan pengaturan pada bagian yang kita inginkan, pada div yang kita inginkan saja, sehingga tidak semua harus terkena setting yang kita gunakan. Nah, langsung kita nama. Nah, jika kita ingin menuliskan kata-kata, kita bisa gunakan tag p, paragraf, atau juga label. Tapi kalau sudah gitu, kita gunakan label aja. Label, langsung tab atau enter. Nah, jadi formnya kita bisa tinggalkan aja. Jadi kita rekam namanya, langsung saja tuliskan nama. Ini kan tiap nama akan muncul di tag HTML. Nah, itu jika kita ingin memasukkan
input atau nama input tersebut ada kolom nama yang kita ingin masukkan, kita gunakan input, enter atau tab. Nah karena nama bentuknya teks, maka kita tetap pakai teks ini. Nah sedangkan kita ingin membuat, misalkan di isian kotak itu kita ingin berikan tulisan, yaitu kita berikan nama placeholder sama dengan kita ingin isian apa, karena isikan nama. Ya, sebentar ini kita lihat bahasanya. Kita buka browser kita, bisa di Mozilla, bisa di Microsoft Edge dan lainnya, atau Google Chrome. Sekarang kita gunakan server lokal, kita gunakan spam. Oke, kita klik start. Ya, oke, gunakan saya. Dan ini terus biasanya kita gunakan localhost. Oke, kita gunakan namanya ingin belajar, iya, kita gunakan penamaan coding. Nah, kita bisa langsung enter ataupun kita gunakan nama profile tadi, yaitu kita garis miring index PHP. Tapi ini kita klik ini pun langsung bisa karena cuma satu file. Udah muncul kan nama yang tadi, make input validation with PHP sesuai tahu yang kita tuliskan. Tapi kita mau buat legend lagi bisa, kita tambahkan misalkan di sini, atau kita buat setengah aja tulisannya, no problem. Di sini kita bisa label silakan. Isikan biodata di diri rendah. Oke. Save. Sudah kita reload lagi, kita lihat hasilnya. Nah, sudah dilakukan. Kita bisa berikan tab. Kita berikan BR di sini bisa untuk menambahkan spasi di bawah, enter kita. Langsung aja klik tab. Dan kita save. Kita bisa lihat hasilnya, kita buat bagi dua ini. Beri enter lagi. Ini kita berikan juga BR sudah terlengkap ya. Ya, lanjutkan. Nah, kalian dengan nama placeholder isikan nama. Ini kan jadi ada tulisan isikan nama, ya, nggak kosong. Nah, jadi kita isikan nama kita yang kita mau. Apapun counternya bisa ditulis. Tapi kita tidak ada tempat untuk mengumpul, tidak ada tempat submit kan. Nah, kita buat lagi yang lain, kita tambahkan lagi, diklik lagi, kita klik lagi sini, if enter, kita enter ke bawah, berikan nama besar label, kita berikan nama pilihan kelamin misalnya, jenis kelamin. Nah, kemudian jenis kelamin ini tidak diisikan dengan sebuah tulisan gitu, sudah disediakan, kamu akhirnya perempuan gitu kan, nggak mungkin kamu di pihak pilihan laki atau perempuan atau kelamin ganda kan, nggak normal. Ini input, nah, enter lagi. Nah, untuk pilihan ini kita bisa gunakan namanya select, seperti yang ada menu drop down seperti ini. Coba dengan menggunakan select drop down kurang lebih seperti ini, atau kita gunakan radio button, pilihan radio button. Nah, kalau radio button seperti pilihan ganda, jadi kita hanya memilih salah satu dari pilihan yang disediakan. Nah, ini nama tipenya dia radio. Sedangkan kalau radio button kamu harus mempunyai name kamu harus sama dengan name yang pilihan yang lain dalam satu soal. Nah, diberikan name yang sama, jadi soal apa? Kelamin. Oke.
biar kita nggak repot-repot, maka kita cukup copy aja, copy lagi, sorry, disclaiming pabrikannya laki dan perempuan. Oke, save. Kalau muncul pilihan, kita bisa lihat lagi. Udah muncul pilihan kan? Muncul pilihan laki atau perempuan. Nah, kalau kamu memiliki nama yang sama tapi pada soal yang berbeda, maka pilihan kamu jika kamu memilih ketiga, tapi yang ke satu nggak kepilih gitu. Bisa saya berikan contoh lagi. Oke, saya akan berikan contoh lagi. Misalkan ini saya pilih jurusan pilihan sakit atau sehat. Ya, kalau sakit maka harus periksa dulu. Nah, lagi kita boleh pakai label atau boleh juga pakai P. Enter paragraf. Coba misalkan ini, di kita buat ya. Di enter. Nah, ini kita pilih di sini. Udah, lihat. Lalu sama kondisi kesehatan, klik enter, kita klik input lagi, kalau kita copy saja dari sini, klik out, nah ini kondisi, biasanya kondisi sehat sakit. Mungkin video ini akan lebih lama, tapi saya jelaskan ini agar kalian tidak terjadi kesalahan. Jadi udah tahu dari awal, jadi nggak perlu kesalahan dan kalian nggak punya susah-susah. Jadi ini kita reload. Kalau kita tambahin lagi ini BR biar agak rapi, save dan reload. Nah, kan kondisi kesehatan. Sebenarnya di sini juga dia udah menghasilkan spasi ya, udah menghasilkan spasi gitu. Tapi kalau kita bayar lagi maka dia kelengkas sekali lagi. Kita hapus juga udah bagus. Nah, ini sakit atau sehat. Nah, ini kan kondisi beda nih. Ini kelamin, ini kondisi. Nah, kita bisa dua kali milih, dua kali pilihan, ganda. Karena dengan nama yang berbeda atau dengan soal yang berbeda. Tapi kalau kita kasih nama juga kelamin di sini. Kelamin, sini juga kelamin. Jadi dianggap soalnya sama. Maka kamu cuma bisa satu kali aja nih. Mungkin perempuan. Tuh, kamu dianggap soal karena nama kamu sama. Nah, ini kecualiannya harus jika udah beda soal, beda pertanyaan, maka ganti deh dengan nama yang berbeda. Kondisi oke ya. Ini untuk dari tipe radio button ya kan, dan dua tipe kan, input dan radio button. Selanjutnya kita masukkan tipe drop down atau select box gitu ya. Jadi kita klik dia pilihan ke bawah gitu. Sebenarnya kalau kita milih lokasi negara, kita klik ada negara Indonesia dan sebenarnya kita tinggal milih. Nah, itu kita gunakan di sini. If enter kita bisa tuh ini juga kita gunakan label aja, kita di label enter aja kejadian akan terpilih yaitu hobi ya. Nah, yang hobi itu ialah pilihan yang bisa kita masukkan berapapun sesuai hobi yang ada gitu. Jadi kita mau namain lebih dari 2 pun bisa, terlibatan hobi bisa. Nah, jadi kalau kita milih ini kita gunakan nama select. Nah, select name kita berikan namanya misalkan hobi ID, karena kita bisa ngisi, nggak ngisi juga apa. Select atau select hobi kan dia taruh bawah selectnya. Nah, sebenarnya kedua ini kita masukkan option. Nah,
option. Nah, baru kita kasih pilihan kamu hobinya apa aja gitu kan. Misalkan kalau pertama nggak ada ini, kita bisa pilih kan pilih hobi gitu, tapi value kita kosongin, pilih hobi. Nah, kan mantap kan, pilih hobi ya. Nah, jadi nggak ada sebenarnya. Kalau kita database itu membaca value ini dibaca sebagai data di database, makanya tidak terbaca. Ini yang terbaca di luarnya seperti ini, tapi dalamnya dibaca oleh value. Kalau pilih hobi nggak ada ini. Lalu kita copy lagi biar cepat. Yang kedua baru kita kasih futsal. Nah, makanya kita kasih juga futsal. Nah, oke. Kita apa lagi? Kita bisa kan? Atau kita biar gampang kan, dia nggak susah. Kalian tinggal klik ini, udah klik kan, udah blok satu kali ini, klik kontrol D. Nah, nanti kalian tinggal ganti aja apa, kan cukup dua nih, karena kan yang bawahnya beda lagi. Basket. Nah, ini apa lagi? Futsal. Ganti lagi apa? Badminton. Oke. Nah, lagi apa lagi? Nomor aku pun banyak yang bisa. Tenis. Nggak perlu saya apa kan. Terus soccer atau bola kaki. Untuk dulu soccer. Oke. Save ya. Ini kosong nggak apa sih, tapi kalau mau hapus juga mau upload. Nah, oke, kita save lagi. Nah, kita lihat bentuknya. Nah, pilih hobi. Overall rapi, tambahin lagi di sini BR. Oke, BR tab. Bentar. Bentar. Pilih hobi apa? Nah, futsal, badminton, tenis, soccer. Tinggal ini. Oke, enter. Udah. Dia belum bisa nih juga karena kan belum kita submit nih. Selanjutnya lagi tipe data drop down ya. Kalau di sini juga bisa hapus nih. Kalau kita nggak mau tampilin nih, kita tinggal gini aja. Klik BR semua ini, klik sini, tarik kontrol atau yang begini. Nah, ini begini atau ya. Atau kontrol tanda tanya. Tutup. Karena div ini kan mengaruhi ini. Isi div ini kan satu ini. Nah, di sini oke, sini kontrol atau save lagi, udah hilang. Kalian bisa nampain kapanpun. Nah, kalau BR ini kan kita mau ini, jadi oh ya BR kalah juga sih, karena satu kali. Ini BR kita naik. Save. Nah, ini tinggalin BR juga dia keren nih. Oke, nomborin lo. Sekarang apa? Masukkan nomor lo. Ini baru email habis. Div. Enter. Lagi. Masukkan label. Nah, tunggu gambar kunci itu. Gambar kunci Inggris. Nah, itu dia tinggal munculkan tag. Kalau ada tanda buka ini tutupnya tag. Or saya tinggalin lagi, misalkan isi nomor telepon, telepon. Sini pas ini langsung input. Nah, ini ada gambar ini kan, klik coba input. Nah, yang ini kalau ini dia masih ini doang, cuma input. Tapi kalau ini udah jadi tag nih. Ini teks. Nah, kalau nomor aja kita ganti namanya nomor gitu. Kita bisa kasih ID atau kelas juga bisa, tapi ini kita kasih ID juga. Ini telepon. Ada yang dia bisa tanpa garis nih. Aku coba pakai ini, ketik. Nah, kasih lagi tadi BR. Nah, udah nih, ya langsung sini.
telepon. Kita bisa kayak ada ini Zoom, dia bisa langsung ya 1 2 3 4 5. Nah ini langsung ya ada 8 12 7 3 4 5 6 7 8 9 lagi. Itu udah input, sudah masukin angka, nggak mau. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kalian mewajibkan dia harus diisi. Jadi kalau nggak diisi dia nggak bisa lanjut atau nggak bisa disubmit, maka semuanya bisa tinggal tambahin ya di sini, tambahin required bisa required semuanya. Nah kalau ini radio button ya tinggal tambahin di dua-duanya bisa sih, atau nggak usah salah satu aja udah mewakilkan semua ya. Satu nggak diisi maka semua nggak bisa, walaupun semua satu nggak diisi maka nggak bisa. Atau ya bisa lagi kalau ini saya di sini menurut required. Oke. Ini juga nomor telepon sama, tambahin di sini di bagian input, ingat bagian input. Oke. Nah, caranya saya ingat ya, saya kasih contoh email. Mari kita masukkan email, masukkan lagi di enter, sekarang kita masukkan label. Label yang bawah, ingat yang bawah ya, langsung aja email pribadi. Soalnya inputnya gimana email? Ini inputnya yang ini, yang nggak ada tanya. Masukkan email atau mungkin dia email. Nah gitu kan. Kita mau kasih nama ID boleh, name boleh. Nanti semuanya berguna di saat kita gunakan database. Email artinya bang. Akhirnya jangan lupa pokoknya. Terus lagi nah email udah email tadi kan, tinggal apa? Tinggal di BR saya udah pastikan. Kamu belum rapi nggak apa-apa, bisa rapi. Nah kita harus ada nama musiknya biasa, nggak mau harus ada R nya, harus ada R email.com. Nah gitu. Sebenarnya kita kumpulin semua ya, kita mengumpul nggak submit. Dulu kita bahas di bahasan lanjutnya, insya Allah kita gunakan submit ya sini. Habis di dalam form ya, nanti kita buat sama di diffusion. Jadi ya, kita bisa gunakan langsung bahkan juga bukan input sering input ini misalnya submit main. Nah dengan main jangan lupa mainnya submit boleh kumpul biar macam-macam sekarang kumpul. Oke, atau save bisa juga ya, kayak udah gitu namanya save. Itu menjadi tombol. Kita cek udah save gitu ya, udah jadi tombol. Kita lihat kayaknya submit kan ya, udah match save. Mana nih kemudian ya, kalau coba kita tambahin lagi sih. Nah, coba mau beres ya, nggak usah buang aja. Kalau kita kasih value coba value dan save.
itu. Nah, udah nggak ada. Nah, jadi kalau kita mau ganti ini sakit tampilnya di very save, maka dia akan ikut save, dia simpan ganti simpan, kumpul ganti kumpul, ikut. Nah, kemudian kita bahas misalnya save dan masuk ke database. Nah, ini gampang kan, karena di sini dikasih ada require nama telepon, kita isikan nama asal Saleh, laki, hobi, telepon, nomor telepon, Saleh, save. Nah, itu udah terkumpul. Cuman di sini kalau kita kalikan di buffer. Terima kasih.